Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya semua kita dalam damai sejahtera dan pemeliharaan yang ajaib daripada Allah kita. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini dari 2 Timotius 2 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di akhir zaman dan keadaan tidak menjadi lebih baik. Persoalan, permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita seringkali mencoba untuk menggerus iman kita, mencoba untuk melemahkan kita, bahkan membuat kita menyerah dan berhenti di tengah jalan. Namun seperti nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, nasihat yang sama berlaku bagi kita Bapak Ibu. Melewati keadaan, kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan datang kepada kita. Jadilah kuat. Mengapa kita harus menjadi kuat Bapak Ibu Saudara? Karena hanya orang yang kuat sajalah yang dapat melewati segala ujian dalam kehidupannya. Hanya orang-orang yang kuat sajalah yang akan dapat menang melewati pergumulan kehidupan. Dan hanya orang-orang yang kuat sajalah yang akan menggapai janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu kita perlu untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan kita kuat. Tapi kekuatan seperti apa? Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari firman Tuhan ini jelas Bapak Ibu Saudara bahwa memang secara fisik kita akan menjadi semakin lemah. Orang-orang akan menjadi semakin tua dan menjadi semakin lemah. Namun yang Tuhan inginkan untuk kita miliki kekuatan yang sebenarnya yang ada di dalam kehidupan kita adalah kekuatan batiniah. Hendaklah kita dari sehari ke sehari kekuatan batiniah kita itu semakin diperbaharui. Bagaimana kehidupan kita yang semakin melekat kepada Tuhan, yang semakin intim kepada Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, akan membuat kita akan menjadi semakin kuat dan menjadi semakin kuat bersama-sama dengan Allah. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi kuat? Ada beberapa hal yang saya bisa belajar Bapak Ibu Saudara yang bisa saya renungkan. Yang pertama, kita belajar bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang pertama, ada nasihat. Saya percaya bahwa Paulus mengerti keadaan kondisi yang terjadi dalam kehidupan Timotius dan pelayanannya. Sehingga Rasul Paulus merasa perlu untuk mengirim surat kepada Timotius dan menasihati dia supaya jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya percaya ketika Timotius membaca surat Rasul Paulus ini, Timotius akan dikuatkan dalam hatinya. Kita perlu sesama anak Tuhan untuk saling membangkitkan semangat, saling menasihati, memberikan kata-kata positif, kata-kata yang membangun satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita semakin dikuatkan dalam langkah-langkah kehidupan kita. Kita tidak menjadi semakin lemah, tetapi ketika ada nasihat yang diberikan kepada kita, maka kita semakin kuat dalam hari-hari hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi kuat? Saya akan membacakan dari kebenaran firman Tuhan, Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ketika Yosua diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa yang telah mati, memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, saya percaya bahwa Yosua di dalam hatinya ada pertanyaan, sanggupkah dia untuk memimpin bangsa yang besar itu, untuk memasuki tanah Kanaan? Dan Allah mengerti akan hal itu, sehingga Allah berfirman kepada Yosua untuk dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita, mengingkari diri kita sendiri, memberikan semangat kepada diri kita sendiri, memperkatakan perkataan-perkataan iman, sehingga ketika mulut kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan perkataan-perkataan iman, maka iman kita akan muncul, sehingga kekuatan yang baru akan Tuhan berikan dalam hidup kita.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Ini yang paling utama. Saya akan membacakan dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dalam hidup kita adalah menanti-nantikan Tuhan. Ketika hati kita tetap berharap kepada Tuhan, ketika pikiran kita tetap terfokus kepada Tuhan, ketika seluruh keberadaan kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya ketika kita melakukan itu, Tuhan akan menganugerahkan kekuatan dalam kehidupan kita. Bahkan selanjutnya firman Tuhan katakan, kita akan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak menjadi lemah. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa janji firman Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan dicatat bahwa singa itu adalah binatang yang kuat. Namun ada beberapa nama yang dicatat sanggup untuk mengalahkan singa itu. Di antaranya adalah Simson, kemudian Daud, kemudian Daniel. Apa yang membuat mereka bisa mengalahkan singa itu, Bapak Ibu Saudara? Apakah dengan kekuatan fisik mereka? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan berbicara bagaimana mereka bisa mengalahkan singa itu. Di dalam kitab Daniel kita membaca bahwa firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Allah mengutus malaikat-malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa itu. Dalam kisah Daud kita bisa membaca bagaimana Daud berkata bahwa Allah yang memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku bisa lepas daripada cakar singa. Dan apa yang terjadi dengan Simson, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan berkata bahwa Roh Allah berkuasa atas dia sehingga dia dapat menghancurkan singa. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ternyata kekuatan daripada mereka tidak terletak kepada kekuatan fisik mereka. Namun Tuhanlah yang menjadi kekuatan mereka. Ketika Tuhan menyertai mereka, mengurapi mereka, menganugerahkan kekuatan kepada mereka, itulah kekuatan yang sebenarnya yang memampukan mereka untuk bisa mengalahkan singa-singa itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan secara fisik, namun kekuatan di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Jadilah kuat untuk meraih janji-janji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.